Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan melanjutkan membacakan ringkasan kitab Tauhid. Telah sampai atau melanjutkan hadis atau dalil berikutnya, masih di bab yang kelima berkenaan dengan menyembelih binatang untuk selain Allah. Thariq bin Syihab menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dakhala jannata rajulun fi dubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dubabin." Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dubaban. Faqarraba dubaban. Fakhallaw sabilahu fadakhalan nar. Wa qalu lil akhar qarrib. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Fadarabu unuqahu fadakhala jannah. Rawahu Ahmad. Ada seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat, dan ada seorang lelaki lainnya yang masuk neraka karena seekor lalat juga. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjelaskan, ada dua orang lelaki yang berjalan melewati suatu kaum yang menyembah berhala, yang mana tidak satu orang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya seekor kurban. Maka mereka berkata kepada salah seorang lelaki tersebut, persembahkanlah seekor kurban kepadanya. Di sini kepada berhala tadi. Lelaki itu menjawab, aku tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat aku persembahkan kepadanya. Mereka berkata, persembahkanlah meskipun dengan seekor lalat. Lelaki itu pun mempersembahkan seekor lalat, dan mereka pun membiarkannya meneruskan perjalanan. Maka lelaki itu masuk neraka karenanya. Kemudian mereka berkata kepada seorang yang lainnya, persembahkanlah seekor kurban kepadanya. Dia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan seekor kurban pun kepada selain Allah. Kemudian mereka memenggal lehernya, maka lelaki itu masuk surga karenanya. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Yang pertama adalah idham syirki wa in kana qalilan. Besarnya bahaya kesyirikan meskipun kelihatannya sesuatu yang sepele. Kemudian yang kedua adalah anal jannata wan nara maujudatani. Ketetapan bahwa jannah yakni surga dan nar yakni neraka itu telah tercipta, artinya telah ada. Makanya dalam ayat uiddat lil kafirin, neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Sedangkan surga uiddat lil muttaqin disediakan
buat orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, anna al-maqsuda al-aqdama amalul qalbi hatta inda abadati al-awsan. Bahwasanya yang menjadi patokan utama adalah amalan hati hingga di kalangan para penyembah berhala sekalipun. Yang keempat yaitu qurbul jannati wan nar minal insan, dekatnya surga dan neraka kepada seseorang. Faedah yang kelima yaitu peringatan keras, yakni at-tahdir, ya, at-tahdiru minad dunubi wa in kanat shaghiratan fil husban, yakni peringatan keras dari segala bentuk dosa sekalipun kelihatannya remeh. Kemudian yang keenam, keterangan tentang luasnya ampunan Allah dan kerasnya azabnya. Jadi bayan musi'ati maghfiratillah wa syiddatu uqubatihi. Ya, keterangan tentang luasnya ampunan Allah dan kerasnya azabnya. Kemudian yang ketujuh yaitu anna al-a'mala bil khawatim. Patokan amal adalah di akhirnya, yakni dengan apa ia menutupnya. Jadi terkait dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah, ini dilihat dari akhir penutup amal seseorang. Kemudian yang terakhir, haitsu dalla al-hadisu ala tahrim dzabhi li ghairillahi ala sabili at-taqarrubi wat ta'dil fayakun ad-dzabhu ibadatan wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun. Hadis ini merupakan dalil akan haramnya menyembelih hewan sembelihan dengan tujuan mendekatkan diri dan mengagungkan selain Allah. Karenanya penyembelihan termasuk ibadah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Demikian yang bisa dikaji pada Kultum Sibuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya informasikan terkait dengan hasil rapat takmir tadi malam berkenaan dengan kurban tahun ini, bahwa untuk kurban sapi alhamdulillah sudah ada 3 sapi dan nanti akan buat kelompok yang keempat. Lalu berkenaan dengan besaran iuran masing-masing untuk kurban sapi per orang adalah 3.700.000 termasuk sudah operasional. Sedangkan untuk kurban kambing bagi yang kurban kambing, maka diharapkan nanti ada tambahan operasional per ekornya adalah Rp50.000. Mohon untuk bisa diketok tularkan dan semoga tahun ini Masjid Harjono Sastro bisa menyembelih kurban beberapa ekor, ya, monggo nanti bisa diketok tularkan. Terima kasih, saya kira demikian yang bisa disampaikan. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.